Oke, handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 13 ingin mata kuliah percobaan makanan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 13 terdiri dari saya, M. Fikri Arya sebagai moderator, dan rekan saya ada Anissa Syifa, Kristina Nauli Situmorang, Mulaini Hutajulu, Treviahan, dan Tesalonika Ringo-Ringo. Baik, untuk selanjutnya eh, akan dibacakan oleh rekan saya Anissa Asyifa. Pada Anissa Asyifa dipersilakan. Baik, yang pertama ada supplementary feeding. Bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, desain, dan pelaksanaan intervensi. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara diperiksa kadar Hb-nya dengan metode cyanmethemoglobin, memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, serta bersedia mengikuti tahapan penelitian atau menandatangani inform consent. Lalu mendapatkan sirup suplemen 15 ml setiap hari dan selama 8 minggu dan diwawancara menggunakan kuesioner, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan biokimia darah. Kedua, bagaimana peserta dipilih? Yaitu subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa TPB, IPB yang telah diperiksa kadar Hb-nya dengan metode cyanmethemoglobin. Peserta dipilih dengan memenuhi kriteria dan eksklusi, serta bersedia mengikuti tahapan penelitian atau menandatangani inform consent. Jumlah subjek minimal dihitung berdasarkan asumsi bahwa nilai A 5%, kekuatan uji 80%, simpangan baku hemoglobin, peubah respon, dan kenaikan nilai hemoglobin sebagai akibat pemberian suplemen multivitamin mineral. Makanan apa yang harus digunakan untuk suplementasi. Jadi dalam jurnal tidak tertera makanan tertentu yang harus digunakan untuk suplementasi. Yang keempat, bagaimana seharusnya ukuran suplemen ditentukan, yaitu suplemen multivitamin mineral atau MVM yang digunakan merupakan salah satu produk komersial yang dikemas dalam bentuk sirup. Setiap subjek penelitian diinstruksikan untuk mengonsumsi sirup sebanyak 15 ml per hari. Kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan program atau jadwal pelaksanaan? Waktu yang tepat dalam penelitian efek suplementasi multivitamin mineral terhadap kadar hemoglobin dan hematokrit mahasiswa IPB dilakukan selama 6 bulan atau 2 bulan screening, 2 bulan suplementasi, dan 2 bulan analisis kandungan suplemen. Diulang waktu yang tepat dalam penelitian efek suplementasi multivitamin mineral terhadap kadar hemoglobin dan hematokrit mahasiswa IPB dilakukan selama 6 bulan, 2 bulan scanning, 2 bulan suplementasi, dan 2 bulan analisis kandungan suplemen, mulai bulan April sampai September 2012.
Selanjutnya dibacakan oleh Putri Afrilia. Terima kasih, Anissa. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, makasih. Lalu selanjutnya ada nomor 6, di mana lokasi makan atau titik distribusi harus ditempatkan. Penelitian ini dilakukan di asrama tingkat persiapan bersama atau TPB, IPB selama 6 bulan, 2 bulan screening, 2 bulan suplementasi, dan 2 bulan analisis kandungan suplemen. Mulai bulan April sampai September 2012. Analisis laboratorium dilaksanakan di laboratorium klinik Prodia Kota Bogor dan laboratorium SIG atau Saraswanti Indo Genetech. Next. Nomor 7. Yang ketujuh, fasilitas apa saja yang diperlukan, yaitu laboratorium analisa, sirup suplemen 15 ml, dan sirup placebo, dan juga software NutriSurvey. Nomor 8, bagaimana seharusnya logistik program diatur dan dikendalikan. Setiap subjek penelitian diinstruksikan untuk mengonsumsi sirup sebanyak 15 ml per hari, sesuai takaran sajinya setiap pagi setelah sarapan selama 8 minggu. Yang ke-9, bagaimana biaya program dihitung. Pada jurnal tersebut, perhitungan biaya program tidak dicantumkan. Next. Nomor 10, bagaimana efektivitasnya diukur. Program suplementasi besi di berbagai negara memang tidak selalu menunjukkan hasil yang efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suplementasi multivitamin mineral yang diberikan secara harian selama 8 minggu belum mampu meningkatkan kadar Hb dan hematokrit subjek secara nyata. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya formulasi makanan. Bagaimana seharusnya kandungan gizi dari makanan yang diformulasikan ditentukan? Jurnal ini dibuat karena melihat potensi pengembangan tempe yang besar bagi pangan hiperkolesteromi dan untuk memformulasikan apakah produk yang terbuat dari tempe dapat menurunkan kadar LDL. Hiperkolesterolemia telah terbukti menjadi faktor resiko mayor dari PJK. Salah satu cara memperbaiki hiperkolesterolemia yaitu dengan mengkonsumsi pangan yang mengandung protein kedelai. Di Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa intervensi protein kedelai 26,4 gram dapat menurunkan kolesterol total, LDL, dan trigliserida secara signifikan. Pada bulan Oktober 1999, US Food and Drug Administration atau FDA menyetujui pelabelan untuk makanan yang mengandung protein kedelai sebagai pelindung terhadap PJK. Keputusan ini didasarkan pada studi klinis yang membuktikan bahwa 25 gram protein kedelai per hari telah dapat menurunkan kolesterol total dan LDL. Selanjutnya, bahan baku apa yang akan direkomendasikan? Bahan baku yang ditonjolkan dalam penelitian ini adalah tempe, yaitu dengan menggunakan 2 sampel, di mana sampel A dibuat dengan menggunakan tempe dari kedelai lokal varietas Grobogan yang dikecambahkan, sedangkan minuman tempe B dibuat menggunakan tempe dari kedelai import genetically modified organism atau GMO yang tidak dikecambahkan. Bagaimana bentuk makanan yang diformulasikan akan dipilih? Bentuk makanan diformulasikan pada jurnal ini adalah dengan modifikasi tempe menjadi minuman tempe berbentuk serbuk siap seduh dengan variasi 3 flavor, yaitu flavor coklat, vanila, dan pisang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya ini. Baik, selanjutnya untuk nomor 4, bagaimana penerimaan konsumen akan diukur?
Untuk konsumen diukur dengan data karakteristik subjek dikumpulkan satu kali pada saat sebelum intervensi melalui wawancara dan pengisian kuesioner. Data berat dan tinggi badan dikumpulkan menggunakan timbangan digital dan mikrotois. Data profil lipid dikumpulkan 2 kali pada saat sebelum dan setelah intervensi melalui darah vena, kemudian dianalisis menggunakan metode spektrometri. Dan data dianalisis menggunakan program Microsoft Excel dan SPSS for Windows. Pengolahan dimulai dari data yang terkumpul di lapangan sehingga siap dianalisis. Data karakteristik dianalisis menggunakan uji Qualis. Data profil lipid dianalisis menggunakan analisis of variance atau ANOVA. Ketahui pengaruh perlakuan parameter yang diamati. Dilanjutkan dengan uji Duncan. Selain itu, dilakukan per sample t-test untuk mengetahui perubahan sebelum dan setelah intervensi. Kepatuhan subjek dinilai melalui wawancara dan pengisian kuesioner kepatuhan, serta pengembalian bungkus produk setiap 2 kali seminggu, yaitu hari Senin dan Kamis. Selanjutnya, untuk nomor 5. Bagaimana seharusnya masih dipromosikan dan ditentukan harganya? Produk minuman tempe dibagikan kepada subjek 2 kali seminggu. Senin 9 bungkus dan Kamis 12 bungkus. Dan dikonsumsi 3 bungkus per hari selama 4 minggu atau 28 hari. Subjek menyediakan sendiri minumannya sesuai dengan prosedur, yaitu disiapkan 1 bungkus produk ke gelas, diseduh dengan air hangat kurang lebih 100 ml, lalu minum oleh Baik, selanjutnya nomor 6 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya, bagaimana seharusnya kebutuhan zat gizi diidentifikasi? Kebutuhan gizi dapat diidentifikasi dengan melakukan fortifikasi pada orang yang akan kita identifikasi. Seperti yang kita ketahui, fortifikasi sendiri adalah suatu teknologi untuk mengejar ketertinggalan masyarakat akan gizi. Hal ini didukung oleh adanya beberapa penelitian yang menunjukkan dampak positif dari pemberian makanan tambahan yang difortifikasi zat gizi. Berapa banyak fortifikan yang digunakan? Ada 6 jenis fortifikan yang digunakan. Di antaranya adalah asam folat, vitamin A, vitamin C, besi, iodium, dan seng. Faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih bahan pangan pembawa untuk fortifikan? Faktor yang dipertimbangkan yaitu faktor vitamin, energi, dan protein dari bahan pangan itu sendiri. Apa saja alternatif untuk fortifikan yang harus dipertimbangkan? Untuk melakukan atau menyukseskan fortifikasi gizi, pengetahuan yang baik dari pasien sendiri sangat-sangat diperlukan dalam mendukung kesuksesan fortifikasi gizi, ataupun pengetahuan yang baik dari keluarga dari pasien tersebut. Bagaimana biaya dan efektivitas diukur? Efektivitas pada fortifikasi tersebut diukur dengan cara melihat pertumbuhan dan pertambahan ginjal lutut dan kadar Hb pada pasien yang diukur atau diteliti saat itu. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.